Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih dalam situasi yang aman, menyegarkan ya, karena ini sudah sore, tapi justru materinya juga materi yang justru paling berat. Mungkin tidak semua orang suka. Saya ditugasi untuk menyampaikan mengenai beton kinerja ultra tinggi ya. Tadi nama saya disebut apa tuh, drafting apa drafting apa tadi oh itu kan drafter itu Draft SNI. oh draft SNI, menyusun draft itu drafter ya berarti ya. Iya baik, ini ada intermezzo. Jadi cerita mengenai ultra high performance concrete ya, UHPC. Jadi ini kira-kira sebetulnya beton yang paling mentok, nggak tahu mungkin mentok ada lagi ya, UHPC. Itu sudah mirip-mirip baja. Nanti barangkali ada penemuan lain, mungkin SGPC Pak ya. Nggak tahu singkatannya apa, panjangnya apa. Lanjut, oke. Jadi ultra high performance concrete atau beton kinerja sangat tinggi itu jenis beton dengan karakter mekanik dan durabilitas yang jauh melebihi beton konvensional ya. Kekuatannya bisa mencapai 150 MPa, bahkan bisa mencapai 800 MPa. Itu untuk yang disebut dengan RPC, reactive powder concrete. Nanti ada sedikit perbedaannya apa ya. Terus kemudian dibuat dengan material yang sangat halus ya. Dan kalau tadi disebut bahwa green concrete, maka UHPC ini justru sudah menerapkan green concrete, yaitu mengurangi semen sedemikian rupa sehingga panasnya terkendali ya. Jadi nanti karena terlalu banyak semen itu ternyata malah tidak bagus, karena bisa menyebabkan retak. Lanjut. Nah kalau lihat karakteristiknya ini banyak banget ya. Itu ada 18 macam, saya kumpulin dari beberapa referensi, tapi yang mungkin paling penting adalah kekuatan yang tinggi, kemudian dan kekuatan awal yang tinggi pula. Satu hal yang penting, kekuatan geser yang tinggi ya, nanti yang justru yang sangat menguntungkan di dalam aplikasi UHPC ya. Jadi nanti akan terlihat. Terus duktilitas tinggi. Duktilitas tinggi itu kalau kita menggunakan beton biasa itu menggunakan confinement yang sangat rapat, ini justru tidak menggunakan apa-apa, cukup mortarnya dan seratnya. Oke, terus kemudian ada permeabilitas ya. Ini juga kedap, sangat kedap. Kemudian daya tahan tinggi, umur panjang, itu sudah kuat, tarik, tekan, geser, kemudian durable, pokoknya macam-macam lah. Itu tinggal dilihat nanti di sini. Terus lanjut. Nah ini keunggulan, kekurangannya. Kalau keunggulannya penampaknya bisa tipis, ya, penampaknya bisa tipis. Setipis berapa? Nanti bisa ditunjukkan, bahkan cukup 5 cm, tapi itu struktur yang berat. Kemudian rasio kelangsingan tadi sudah bisa dijelaskan. Estetika halusnya, karena halus itu material partikelnya itu maksimum 0,6 mili, jadi tidak menggunakan agregat kasar lagi. Terus kemudian karena tadi saya bilang menggunakan semen yang tidak banyak, maka retak-retak mikro itu akibat panas bisa dicegah. Tapi kekurangannya ya ada ya. Backcastingnya itu harus rapat betul, karena fisiknya itu sudah mirip SCC ya, sudah mirip SCC dan mengalir. Nah kalau backcastingnya nggak rapat, maka kemungkinan bocor. Nah itu satu hal yang penting nih. Dan memang biayanya mahal, tapi nanti aplikasinya juga bisa dilihat sangat luar biasa.
Terus ya prosesnya agak lama karena membuat sesuatu, karena ini banyak ada kontrol-kontrol terhadap waktu pengecoran, waktu pemutaran, waktu pembuatan, kemudian pada waktu bagaimana kita mengendalikan panas. Nah, biaya investasi yang besar memang, karena mixernya memang agak khusus ya, jadi bukan mixer biasa. Lanjut, prinsip utama desainnya adalah peningkatan homogenitas. Jadi makin homogen itu beton itu makin kuat. Kemudian peningkatan pemadatan, ya, jadi makin padat dia makin durable, makin kuat. Ya. Terus kemudian peningkatan struktur mikro, ya, melalui pendapatan beton selama 48 jam 90 derajat Celcius. Dan kalau kita precast biasa itu perawatan pakai panasnya itu cuma sekitar 6 jam, ya, sampai 12 jam. Ini adalah 48 jam. Sehingga itu yang perlu harus diperhatikan. Oke, terus lanjut aja ya. Nah, ini ada material-material yang digunakan ya, ada semen, ada silika, ada pasir silika, ada steel fiber ya. Terus macam-macam. Kandungan semennya itu 2 kali dari semen normal, beton normal. Betonnya sedikit memang, tapi rasionya itu 2 kali ya, sehingga strength-nya tinggi. Kemudian agregat kasar sebenarnya tidak digunakan di sini. Kemudian pasir silika, silikavium, superplasticizer ini untuk bisa melakukan kelecakan. Terus kemudian serat baja. Jadi yang membuat betonnya ductile itu adalah serat baja. Sehingga namanya agak sedikit tambahan adalah UHPFRC. Lanjut. Nah, ini kalau kita yang kita kenal adalah normal konkret sampai high strength konkret. Nah, kemudian ada ultra high strength konkret UHSC. Ya, karena hanya strength-nya saja yang ditingkatkan. Kemudian baru high performance. High performance itu yang kita jelaskan ini, kalau high performance ditambah serat itu menjadi ductile. Jadi tambahan-tambahan materialnya seperti pada tabel ini, dan terakhir RPC. RPC itu tidak kita jelaskan karena itu menggunakan panas yang sangat tinggi. Lanjut. Nah, ini perbandingannya kalau beton konvensional kecepatan tekannya sampai 40 MPa ya. Kemudian kalau UHPC sampai 250 MPa, jadi 6 kali lipatnya ya. Kemudian kalau RPC sampai 800 MPa. Akibatnya kalau tekannya tinggi maka gesernya juga tinggi ya. Jadi karena linear. Terus kemudian modulus elastisitasnya bertambah terus 2 kali lipatnya ya, sehingga kekakuannya juga lebih tinggi ya, dibanding dengan beton normal. Nah, ini sebetulnya kalau saya jadi keingetan waktu dulu presentasi dari almarhum Profesor Wiratman itu menyatakan bahwa nanti suatu saat kalau ketemu material-material yang lebih tinggi dari yang sekarang, untuk baja, beton, ya mungkin karena untuk pembuatan jembatan Selat Sunda, walaupun itu masih angan-angan, tapi ini UHPC ini sudah menjadi cikal bakal bahwa kalau kita membuat bangunan membentang panjang, jembatan panjang atau bangunan tinggi ini adalah jawabannya. Lanjut. Nah, ini adalah duktilitas itu nanti didapat dari kita akan lebih panjang ya. Itu grafik yang sebelah kanan itu menunjukkan bahwa duktilitasnya akan lebih tinggi kalau kita menggunakan fiber. Lanjut. Nah, ini adalah durabilitasnya ya. Jadi semua yang menyangkut durabilitas itu untuk UHPC itu bisa berlipat-lipat ya. Jadi misalkan kalau dibanding normal itu
antara laju korosi ya, itu kalau 0,1 lebih besar 1, kalau UHPC lebih kecil dari 0,01. Kemudian untuk porositas normal konkret 12 sampai 18, UHPC cuma 2 sampai 4. Jadi sudah sangat ini banget, betonnya sudah kayak padat sekali ya. Terus lanjut. Nah ini banyak lagi ya karakter-karakter spesifikasinya. Sementara density-nya relatif sama ya, kecuali RPC ya gitu. Dan masih sama juga. Terus kemudian lanjut aja. Nah ini yang jadi istimewa pada UHPC. Jadi UHPC itu kan lebih karena strength-nya tinggi, maka geseran juga tinggi. Nah ini beberapa formula yang dikeluarkan oleh ASTO, itu nanti bisa menjadikan panduan. Terus kemudian lanjut lagi. Nah ini dari French Standard ya, ini bisa kita pakai. Terus lanjut lagi. Terus kemudian ada French Standard lagi, itu tadi tanpa tulangan, ini dengan tanpa tulangan pernah tegang, tadi dengan tulangan itu kita bisa hitung. Lanjut. Nah jadi kekuatannya adalah pada waktu kita harus tergantung dari bidang gesernya ini, bidang geser yang miring ini. Jadi itu yang perlu menjadi concern kita, karena makanya di sini rumusnya harus ada unsur sudut gesernya. Lanjut. Nah ini soal produksi. Ya terus, nah begasing dari baja dicampur menggunakan beberapa jenis mixer ya, jadi nanti bisa kita jelaskan sedikit. Terus energi relatif tinggi, jadi energinya itu energi kinematik berdasarkan kecepatan, jadi tidak bisa secara diaduk biasa, nggak bisa. Kalau kita sering mengaduk gruting menggunakan adukan khusus itu seperti itu, jadi makin kenceng dia akan menjadi cair ya. Karena perlu kenceng karena airnya kecil ya, 0,2 ya. Kalau beton normal itu kan bisa 0,5, 0,6. Kalau beton ini 0,2. Jadi itu yang makanya dia harus putarannya harus kenceng. Terus kemudian panduannya meliputi volume batching, waktu pencampuran, urutan. Nah ini 3 aspek ini yang harus kita perhatikan. Jadi waktu pencampuran itu akan membedakan hasilnya ya. Nanti kita bisa lihat dalam penjelasan. Lanjut. Yang pertama itu sebetulnya yang membedakan dengan beton biasa ini adalah ada campuran kering. Jadi material seperti semen, silika, material tambahan, argat halus, bahan tambang kimia harus dicampur kering dulu sampai homogen ya, sampai homogen. 3 tahap pencampurannya itu dengan mixer khusus ya, kemudian air dan bahan kimia ditambahkan hingga campuran mencapai tingkat kelencaran fluiditas yang cukup ya. Jadi setelah airnya sudah sudah diukur ya, tapi masukannya pelan-pelan sampai kita bagaimana melihat itu bisa kecairannya bisa terlihat. Jadi jangan terus main air sembarangan. Terus kemudian serat ditambahkan dalam bentuk komposit akhir. Jadi serat itu memang dicampurkan ke akhir supaya nanti tidak terjadi penggumpalan. Lanjut. Nah ini ada jenis 3 mixer, drum berputar pada truk molen, kemudian mixer horizontal shaft, kemudian planetary berenergi tinggi. Nanti akan ada gambarnya. Terus lanjut ya. Jadi kalau untuk truk molen itu butuh waktu 30 menit, tapi tidak direkomendasikan karena untuk truk molen itu menggunakan pola gravitasi ya. Jadi betonnya jatuh tapi tidak teraduk dengan baik. Nah mixer standar untuk HPC ini cukup 50 menit, tapi dia harus sangat
kencang energinya. Pertimbangan penting, volume material kering UHPC secara bulk ya sekitar 2 kali volume UHPC segar yang dihasilkan. Jadi kalau kita kapasitasnya 100 liter misalkan untuk mixing dan maka material aslinya adalah 200 ya. Jadi karena tidak boleh maksimal ya, jangan maksimal nanti dia tidak kuat. Terus torsi besar mister untuk mencampur material kering dan membentuknya menjadi campuran yang cair ya. Jadi tadi kelihatan nanti di blade ya. Lanjut urutan pencampuran, jadi ada proses buttering. Jadi kayak ngolesin gitu, kalau kita makan roti tawar diolesin dengan mentega, maka di sini mixernya harus diolesin dulu dengan campuran seperti adonan yang akan dipakai. Nah terus sebenarnya kalau bertahap itu akan tidak perlu nyuci-nyuci segala. Satu hal yang penting, tidak bisa kita itu mengecor terus ada jeda ya. Karena kalau ada jeda, apakah saat pencampuran, apa saat penuangan, itu nanti akan membuat cold join, akan mempengaruhi kekuatan tarik. Jadi itu yang menjadi dasarnya UHPC ya. Jadi makanya ada buttering, pengolesan mentega itu ya. Maksudnya mentega itu mortar ya. Ya kalau sudah antar bednya jauh baru boleh ya dibersihkan dulu. Oke lanjut. Ya, ini urut-urutannya saja nanti bisa dibaca. Tujuan utama fase ini adalah untuk menjamin distribusi dan pencampuran seragam dari semua bahan kering sebelum pencampuran basah dimulai. Jadi dipastikan dulu itu tercampur dengan rata. Lanjut. Nah kemudian airnya ditambah pelan-pelan ya. Nah nanti pada saat pengecoran akan tidak boleh selesai baru datang lagi, nanti nyambung terus ini terus datang lagi gitu. Nanti yang mungkin agak ribet, tapi itu memang caranya seperti itu. Oke lanjut terus kemudian ini beberapa metode ya, terus saja lanjut. Nah ini oke, mundur balik lagi sebentar. Formulasi UHPC itu self leveling ya, jadi akan mengalir sendiri, meratakan sendiri, kemudian cor dry casting pada saat kering. Nah terus, penuangan cetakan harus diisi secara perlahan untuk menghindari udara terperangkap. Jadi tidak boleh buru-buru dicor sampai selesai ya. Terus kemudian getaran internal tidak diperbolehkan ya, karena sudah berupa kayak self compacting konkret sudah flow, maka penggunaan internal vibrator tidak dibolehkan yang akan menyebabkan tidak akan sia-sia ya. Terus kemudian eksternal dapat digunakan untuk membantu mengeluarkan udara, jadi supaya udaranya itu keluar ya, karena udara keluar itu akan mengurangi udara gelembung udara itu akan mengurangi kekuatan beton. Pengecilan cetakan harus dilakukan dengan proses pengecoran berkelanjutan ya. Tadi saya bilang tidak boleh berhenti, dia harus mengalir terus ya. Misalkan ukuran baloknya panjangnya 3 meter, maka dalam 3 meter terus tidak boleh berhenti ya. Jadi manajemen dari pengadaan campurannya harus diperhatikan. Lanjut. Nah ini adalah teknik-teknik pengecoran khusus itu dengan injeksi ya. Tadi setelah dituang itu bisa dipakai untuk membuat suatu atap dari stasiun. Nah sebetulnya kalau kita aplikasikan membuat kubah masjid itu bisa ya. Selama ini kita pakainya kan GRC ya, darang kebaca. Tapi kalau kita menggunakan UHPC tanpa rangka, tapi kita bisa langsung ngecor itu berupa injeksi
ya, tidak langsung terbuka gitu. Kalau beton biasa mungkin dimasukkan, mungkin maksudnya injeksi tapi tetap diketok-ketok, ketok-ketok, lalu ini enggak tanpa ketok. Kemudian ada metode displacement, ya, jadi dibalik kalau kita membuat stem, ya, dicetak terbalik, jadi betonnya dicairkan, dituang dulu di tempat, kemudian cetakannya didatangkan berbentuk sudah tekstur berpola, itu ditekan jadilah bentuk. Jadi nanti pada aplikasi untuk arsitektur sangat bermanfaat. Oke, lanjut. Nah, perawatannya itu untuk arsitektural dijaga sampai final set 75 MPa baru bisa dibuka. Kemudian diberikan perlakuan panas, ya, untuk proses pengikatan dan pelepasan dari cetakan dan cara menempatkan berita pada suhu 60 derajat Celcius. Jadi disampaikan 60 derajat Celcius dan kelembaban 90% selama 70 ya, dari 3 hari dia. Terus perlakuan panas ini, sebentar. Perlakuan panas ini untuk menghidrasi seluruh air bebas dalam matriks. Jadi supaya airnya kok kepake. Supaya kalau kita biasanya kalau ngecor, misalnya untuk tiang panjang itu ada limbah-limbah itu, airnya nggak terdehidrasi. Itu nggak boleh, karena kalau air tidak terdehidrasi maka strength-nya akan turun. Ya, jadi karena airnya sudah sedikit, kalau dia tidak terhidrasi maka reaksi kimianya tidak akan berlangsung sempurna. Terus kemudian nah ini supaya nanti berikutnya supaya terjadi stabilitas. Oke, terus nah ini tipe-tipe yang kiri, tipe-tipe mixer yang kiri itu yang disebut dengan intensive mixer, ya. Ini biasa khusus UAPC, tapi di dalam sehari-hari biasanya juga untuk membuat keramik, ya. Terus kemudian itu planetary, ya, nanti akan dibedakan mana bedanya antara planetary dan intensif. Kemudian yang pan mixer biasa, kemudian yang Molen, ya, semuanya bisa dipakai tapi ada syarat-syaratnya. Jadi kalau nanti kita lihat, lanjut aja. Lanjut. Nah ini diklik, ya, diklik ini video nih Mas. Bisa nggak nih? Nah, mixernya bisa bergerak-gerak gini, ya. Ini apa bedanya? Jadi kalau intensive mixer itu yang berputar adalah sudunya, kipasnya, dan juga mangkoknya. Ini gimana? Jangan ketawa Mixer. dulu. Mixer namanya. Nah ini bisa arah, tapi bisa balik juga nih. Wah itu makin tercampur dengan baik. Ini yang intensif. Terus lanjut. Terus klik keluar aja, pindah. Nah ini yang berikutnya, ini yang planetary. Nah planetary itu satu as ada beberapa kipas, satu kaki ada kipas lagi. Jadi ini muter. Jadi berlipat-lipat putar aja. Tapi saya belum melihat kalau yang besar itu muter, yang kecil berputar sebaliknya, saya belum nemu gambarnya. Oke, lanjut ya. Nah ini aplikasi pada struktur. Ya ini bisa untuk buat jacketing, ya, kemudian bisa dibuat confinement. Jadi kalau kita memperkuat pilar jembatan, nanti bisa dibungkus untuk perkuatan untuk confinement. Jadi ini nanti mungkin jadi pesaing dari wrapping itu. Kalau wrapping gitu kan lebih enak, ya. Tapi mungkin sama mahalnya, tapi ini lebih beton, ya, lebih awet. Terus lanjut. Nah ini loh, beton lantainya aja untuk jembatan itu 10 cm, ya. Sangat tipis, ya, karena lenturnya tinggi sekali. Oke, lanjut.
Nah kemudian juga bisa dibuat rangka truss ya, rangka batang. Terus lanjut, nah ini buat penambang-penambang tuh pada waktu awal di Amerika, maka bisa dibuat jembatan seperti ini. Lanjut. Nah, kalau kita buat box juga bisa tipis gitu. Itu cuma 80 mili, 8 cm. Ya, artinya apa? Itu tidak menggunakan sengkang. Ya, berarti benar-benar beton dan serat. Lanjut. Nah, ini sambungan-sambungannya ya, yang biasa dipakai untuk komponen di case-nya. Lanjut aja. Nah, ini sama aja lah. Jadi ada lapisan ya. Kalau kita mikir itu terlalu mahal UHPC-nya, maka UHPC bisa dipakai sebagai lapisan. Jadi kalau lantai rigid pavement, biasanya lapisannya aspal. Tiap berkala aspal itu harus di pelapisan lagi, dikupas, dilapis lagi. Dan ini UHPC tidak lagi ya. Jadi udah selama-lamanya, panjang lah mungkin ada. Cuma nanti nggak ada proyek Pak ya. Ya. Nah ini nanti contoh-contohnya ya. Jadi yang abu-abu ini girder yang abu-abu dengan perbandingan yang warna hijau gitu. Yang hijau itu bisa lebih ramping. Lanjut. Nah ini kalau kita girder itu tipis sekali kan yang di sebelah kanan itu dibanding yang sering kita pakai untuk girder. Lanjut. Nah ini waktu saya berkunjung ke Korea, ini laboratorium struktur di sana itu membuat suatu girder yang setipis ini, ya, tipis sekali. Terus kemudian lining untuk tunnel itu tidak boleh bocor, ya, harus kedap air. UHPC itu jawabannya. Ya. Selama ini kan kalau kita mendapatkan lining yang tak kedap air itu adalah dengan curingnya. Curingnya adalah diatur dan rupa harus panjang ya, supaya tidak terjadi retak. Terus menggunakan silikavium, ya, itu masih kurang dibandingkan kalau dengan menggunakan UHPC. Lanjut. Nah ini contoh jembatan ya, itu bisa dibuat truss rangka batang ya, rangka batang dari beton. Lanjut. Nah ini adalah girder yang tadi. Ya, terus, ya cuma di Malaysia, Singapura udah banyak, cuma di Indonesia itu yang belum ya. Aplikasi pada arsitektur. Nah ini tadi pintu tol ini barangkali nanti teman-teman arsitek bisa berelaborasi, mengeksplor ya, membuat atapnya itu dari UHPC ya. Jadi bukan lagi GRC, bukan lagi atap biasa, itu UHPC yang tahan segala-galanya. Lanjut. Nah ini tangganya juga tanpa tulangan, jadi ya. Ini halte yang sebelah pojok kanan itu halte, terus lanjut. Nah ini yang luar biasa. Jadi kalau di Indonesia nih kita pakai roster tuh Pak ya, roster ditambah-tambah. Tapi mereka di sana mungkin nggak mengenal roster, tapi sesuai dengan desain dari arsitek ya. Lanjut. Nah ini bentuk seperti ini tidak mungkin bentuk biasa. Ini bisa dilakukan kalau betonnya cair tanpa agregat kasar. Nah, ini yang kanan itu gedung Fakultas Teknik Universitas Sorten Denmark ya. Nanti bisa tanya Mbak Salsa ditanya. Gimana? Loh, selesai itu? Belum. Oh. Oke, ya, udah selesai. Baik, terima kasih paparan dari kami. Wah, itu masih kurang. Baik, terima kasih Pak Gambiro. Beri plus untuk Pak Gambiro untuk UHPC.